Salam sejahtera untuk kita semua saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sekarang berada di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi Brastagi, di mana salah satu dari stasi dari paroki ini yaitu stasi Desa Merdeka. Kita akan coba melihat nanti ke sana dan mempelajari bagaimana sejarah timbulnya salah satu stasi dari paroki kita ini, yaitu stasi Merdeka yang berjarak sekitar 5 km dari tempat ini. Mari kita sama-sama melihat ke sana. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, kita sudah sampai di stasi Gereja Katolik Santa Maria Stasi Merdeka. Mari kita lihat ke dalam. Saudara-saudari, di Desa Merdeka ini ada 209 kepala keluarga umat Katolik yang terdiri dari 647 jiwa yang dibagi menjadi 8 lingkungan. Keberadaan gereja ini sebenarnya di tengah-tengah antara Desa Merdeka dan Desa Gongsol. Maka umat yang ada di stasi ini juga yaitu umat yang dua desa ini, Desa Merdeka dan Desa Gongsol. Kehidupan umat pada umumnya bekerja sebagai bertani, di mana bawang pre dan daun sop itu menjadi ciri khas dari desa ini. Bagaimana awal mula terjadinya adanya umat di Desa Merdeka ini? Berawal dari tahun 1964 adanya gejolak gerakan di Indonesia, itu Partai Komunis. Dan pada saat itu untuk mengantisipasi, pemerintah menganjurkan untuk masyarakat memiliki agama untuk menekan berkembangnya Partai Komunis ini. Termasuk aturan tersebut diberikan kepada siswa-siswi yang saat itu sedang menerima pendidikan. Ada beberapa orang dari desa ini yang sedang bersekolah di SMP Negeri Brastagi yang mendapat aturan itu juga, maka mereka memilih agama Katolik dan menerima pelajaran agama Katolik, di mana saat itu yang menjadi guru mereka, guru iman mereka adalah Bapak Liman Sagala. Nah, setelah adanya beberapa siswa Katolik, walaupun mereka belum dipermandikan, maka Bapak Liman Sagala mengusulkan kepada siswa yang ada yang berasal dari Desa Merdeka ini untuk diadakan perkumpulan OMK. Nah, di situ siswa-siswi yang berasal dari Desa Merdeka bersepakat untuk membuat suatu perkumpulan di Desa Merdeka ini. Akhirnya Ibu Sinah Guru Sembiring memohon kepada orang tua, di mana orang tuanya dulu bekerja sebagai pemasok sayur-sayuran ke Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Mereka bersepakat dan akhirnya membuat perkumpulan. Di perkumpulan itu datanglah dari Brastagi untuk mengajar mereka, seperti Bapak Liman Sagala ini tadi, Bapak Bahagia, Sangkut Milala, dan beberapa orang lainnya dari Brastagi.
Maka pada tanggal 15 Agustus 1968 dibaptislah sekitar 60 orang umat dari Desa Merdeka ini di Beras Tagi. Setelah dibaptis, yang tadinya mereka memiliki perkumpulan, tetapi setelah mereka dibaptis, akhirnya perkumpulan mereka tidak ada lagi dan berhenti. Dan kemudian pada tanggal 8 Februari 1972, ada seorang dari mereka yang sudah dibaptis menerima sakramen perkawinan di Kabanjahe, yaitu Christina Brusembiring bersama Tani Surbakti, yang diberkati oleh Pastor Justinus OFM Cup. Maka pada tahun 1976, karena ada data dari pastor yang ada di paroki Kabanjahe pada saat itu yang tinggal di Desa Merdeka, akhirnya Pastor Lisi datang ke Desa Merdeka mencari yang namanya Tani Surbakti dan Christina Brusembiring yang telah menerima sakramen perkawinan. Nah, mereka berjumpa dengan Pastor Lisi ini, dan Pastor Lisi ini mengusulkan supaya dibuatlah perkumpulan, perpulungan dan ibadat hari Minggu di Desa Merdeka ini. Ibadat hari Minggu di Desa Merdeka ini dilaksanakan di ruangan kelas sekolah dasar yang ada di desa ini selama 3 tahun, mulai dari 1976 sampai dengan 1979. Kemudian pada tahun 1980, pemerintahan desa memberikan pertapakan untuk setiap agama yang ada di desa ini, di mana pada saat itu ada 3 agama, yaitu Katolik, Protestan, dan Islam. Diberikan pertapakan bersebelahan. Nah, karena bersebelahan, maka ditukarlah pertapakan ini dengan Bapak Senter Ginting, sehingga pertapakan kita ini berdiri sudah berpisah dengan ketiga agama sesuai dengan yang telah diberikan pertapakan oleh pemerintahan tersebut. Tahun 1981 dibentuklah panitia pembangunan yang diketuai oleh Bapak Butet Biring atau Terima Surbakti. Pada waktu berjalannya pembangunan, diadakan jugalah baptisan di Desa Merdeka yang dilaksanakan di Los Desa Merdeka oleh Pastor Thomas Sinabariba. Itulah pembaptisan pertama yang dilaksanakan di stasi ini. Nah, kemudian pada tahun 1984 gereja selesai dibangun, maka pada tanggal 15 Agustus 1984 diberkatilah gereja ini. Pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga oleh Pastor Thomas Sinabariba OFM Cup. Maka dibuatlah pelindung stasi ini, yaitu Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Atas anjuran Pastor Maximilianus mengusulkan supaya dibangunlah gereja yang lebih besar, karena gereja pada saat itu tidak memadai lagi untuk tempat umat melaksanakan ibadat sabda, terlebih-lebih dalam melaksanakan sakramen Ekaristi. Nah, akhirnya pada 22 November 2011 selesailah pembangunan gereja ini kembali. Maka pada hari Kristus Raja itu dilaksanakanlah pemberkatan gereja yang dipimpin langsung oleh Uskup Monsinyur A.G. Pius Latubara OFM Cup yang didampingi oleh Pastor Leo Josten dan Pastor Mikael Huta Barat. Demikianlah saudara-saudari sedikit tentang kisah terbentuknya umat Katolik yang ada di Desa Merdeka ini. Semoga kita semakin mencintai gereja kita ini. Bujur ras menjuah-juah kita kelina.